Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ya, baiklah anak-anak. Sebelum belajar, Ibu ingin berpesan, tetap patuhi protokol kesehatan karena kondisi pandemi kita belum berakhir. Hindari kerumunan, jaga jarak, memakai masker jika ingin berpergian, selalu cuci tangan dengan air yang mengalir. Baiklah, anak-anak Ibu semua, sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, dan pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pentingnya pelaksanaan hak sebagai warga negara. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu menuliskan pengalaman dalam melaksanakan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu menuliskan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara tulis. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu menunjukkan gerak-tarik kreasi jenis tunggal. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu memperagakan gerak-tarik kreasi jenis tunggal dengan baik. Sekarang kita baca bersama-sama teks bacaan yang berjudul Mengapa Harus Melaksanakan Hak? Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan nasional, ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian, akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting, misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat. Jadi, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Apa pentingnya melaksanakan hak sebagai warga negara? Pertama, mendukung tercapainya tujuan nasional. Kedua, mempercepat pembangunan nasional. Ketiga, mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Sekarang, apa kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf yang berjudul Mengapa Harus Melaksanakan Hak? Paragraf pertama, kalimat utamanya pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Gagasan utamanya adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia. Paragraf 2, kalimat utamanya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Gagasan utamanya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Paragraf ketiga,
Kalimat utamanya, contoh pentingnya pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Gagasan utamanya, pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Sekarang, apa gagasan utama teks non-fiksi secara keseluruhan? Yaitu tentang pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sekarang, ada tugas. Langkah kerjanya yang pertama, tuliskan pengalamanmu mengenai pelaksanaan hak sebagai warga negara yang sudah kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah di buku tulis dan dikumpulkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Semangat ya anak-anak ibu, kalian wajib mengerjakan tugas ini karena ini akan menjadi nilai tugas keterampilan muatan PPKN. Sekarang, amatilah gerak-gerak bentuk tari tunggal berikut. Gerak tari berikut merupakan lanjutan dari gerak tari pada pembelajaran 4. Gerak tari ini bertemakan kepahlawanan. Berikut gerak-gerak tari bertemakan kepahlawanan. 1. Berlari-lari kecil membuat lingkaran ke kanan lalu ke kiri. Kemudian meluruskan tangan kanan ke kanan dan kaki kiri ke arah kiri jinjit. Hitungan 1 sampai 8, kemudian hitungan 1 sampai 7, kemudian hitungan 8. Gerak di atas dilakukan 2 kali 8 hitungan sesuai hitungan di atas. 2. Memainkan tongkat. Tongkat diluruskan ke atas, ke samping kanan, kemudian lurus ke atas lagi dan ke samping kanan kembali. Perhatikan arah pandangan kepala sesuai gambar. Hitungan 1, hitungan 2, hitungan 3, hitungan 4. Gerak di atas dilakukan 4 kali 4 hitungan. Kemudian ada tugas berikutnya. 1. Pilih tarian kreasi daerah jenis tunggal. Kamu boleh menciptakan tarian sendiri dengan meneruskan gerakan yang sudah kamu pelajari di atas. 2. Carilah kaset atau video tarian yang kamu pilih. Selanjutnya, tonton dan cermati gerak tariannya. Identifikasi unsur-unsur tarian yang kamu pilih. Persiapkan unsur-unsur tariannya untuk pementasan di depan kelas. 4. Pentaskan sebuah tarian lengkap dengan unsur-unsurnya, baik busana maupun propertinya. 5. Pentaskan sebuah tarian lengkap dengan busana dan properti yang kamu butuhkan. Kemudian, tugas ini akan kalian peragakan ketika masuk ke sekolah untuk belajar tatap muka. Jadi mulai dari sekarang sudah kalian boleh persiapkan diri masing-masing. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan semoga materi yang telah disampaikan dapat kalian pahami. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.